Haleluya, saudara yang kasih. Kita kembali lagi untuk melanjutkan season yang berikutnya. Dan kita tahu tadi telah bercerita tentang siapakah mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Dan siapakah mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Ternyata dari sejarah mencatat bahwa yang mengatakan Allah itu tiga adalah bangsa Quraisy atau Bani Quraisy, yang mereka dimana menyembah Allah, Alata, dan Al-Uzza. Dan kemudian orang yang mengatakan, atau mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak, itu adalah bukan kita sebagai orang percaya, atau orang Kristen, atau orang Nasrani, tetapi mereka, yaitu orang kafir Quraisy yang mengatakan, yang direkod di dalam Al-Quran, bahwa mereka mempercayai bahwa Allah mempunyai anak tiga, yaitu Alata, Al-Mana, dan Al-Uzza. Dan oleh karena pada sesi yang berikutnya, sore sesi ini, kita akan melihat dari manakah asal mula patung-patung itu atau dewa-dewa itu. Mengapa orang-orang Arab atau keturunan Ibrahim kok menjadi penyembah berhala, sedangkan Al-Quran mencatat bahwa Ibrahim itu tidak menyembah berhala, dan justru Ibrahim melaksanakan dan beribadah kepada Tuhan yang Esa. Dalam sejarah Islam mencatat bahwa Ibrahim dan anaknya Ismail, yaitu mereka berdua mengajarkan keesaan Allah di kota Mekah, yaitu di Arab, di Jazirah Arab. Dan kemudian dari pendakwaan mereka, dari dakwah mereka berdua, banyak sekali orang-orang Arab yang menjadi percaya dan menyembah Allah yang Esa. Dan kemudian Ismail pun menikah dengan orang Arab, yaitu Ismail menikah dengan penduduk Mekah dari suku Jurhum, keturunannya disebut Bani Ismail. Dan Ismail setelah menikah dengan orang Mekah, Ismail menikah dengan orang Mekah, dengan suku Jurhum, dan keturunan mereka, anak-anak mereka disebut Bani Ismail. Dan kemudian ada satu peristiwa yang penting pada waktu bendungan di Ma'rib pecah, yaitu di Arab Selatan, dan menimbulkan malapetaka yang besar, maka penduduknya berbondong-bondong pindah ke utara, yaitu kota Mekah. Rombongan itu dipimpin oleh Harits bin Amir yang bergelar Khuza'ah. Mereka berhasil mengalahkan penduduk Mekah, dan mulai saat itu Bani Khuza'ah menguasai Mekah, sedangkan keturunan Ismail hijrah ke tempat yang lain. Jadi ada satu kelompok besar dari selatan, itu yang dipimpin oleh Harits bin Amir, yang disebut Khuza'ah, dan dia berperang melawan suku-suku yang ada di Mekah, dan dia mengalami kemenangan, sehingga Khuza'ah ini menguasai kota Mekah, sehingga Bani Ismail atau keturunan Ismail itu pindah ke tempat yang lain. Dan kemudian saudara kasih, Amir bin Lubai, seorang dari Bani Khuza'ah, pergi ke Balqah, itu daerah negeri Syam, itu Damsyik. Di sana penduduknya menyembah berhala, sehingga Amir bin Lubai tertarik dan mengikutinya. Ketika pulang ke Mekah, Amir bin Lubai membawa patung Hubal, yang kemudian patung tersebut diletakkan di si Ka'bah. Lambat laun kemudian penduduk Mekah menjadi penyembah berhala. Jadi mulai ada berhala masuk ke kota Mekah, itu melalui Amir bin Lubai, dan dia ambil dari kota Balqah, yaitu negeri Syam atau di negeri Damsyik. Dan kemudian saudaraku, ini diambil atau direkod dalam hadis Sahih Bukhari ayat yang ke-832. Di sana dikatakan bahwa di dalamnya atau dalam Ka'bah itu terdapat banyak sekali berhala. Berhala itu satu demi satu diambil dari Damsyik. Dan kemudian hadis Sahih Bukhari ayat yang ke-1187, di keliling Ka'bah terdapat sebanyak 360 berhala. Jadi di Ka'bah itu sekarang sudah menjadi tempat penyembahan berhala bagi orang-orang atau Bani Khuza'ah yang hidup, yang tinggal di Mekah. Oleh karena itu saudara, kemudian mereka setiap hari sebelum mereka berdagang pergi ke kota lain, mereka harus datang ke Ka'bah, dan mereka melaksanakan haji, melaksanakan tawaf keliling ke Ka'bah itu sambil telanjang bulat dan menyembah patung-patung itu, memberkati patung supaya mendapatkan barokah atau berkat. Dan kemudian dewa yang paling tertinggi yang mereka imani, yang pertama itu adalah dewa Allah. Jadi sebelum itu, yaitu pada abad yang kelima Masehi, muncullah Qusay,
Ini adalah seorang pemuda yang cukup gagah berani dari keturunan Quraisy, seorang pemimpin Quraisy yang berhasil merebut Mekah dari Bani Khuza'ah. Kemudian Qusay menikah dengan Hubayyah anak Hulail al-Khuzai. Kemudian Qusay dan istrinya tetap menyembah berhala, dan bahkan semakin banyak berhala yang didatangkan dari Syam antara lain. Jadi saudaraku, kemudian Bani Khuza'ah ini dikalahkan oleh Qusay. Qusay adalah bapaknya kakeknya Muhammad. Jadi apa namanya itu? Jadi kalau kita lihat ada silsilahnya itu dari Qusay, kemudian Abdul Muthalib, kemudian Abdullah, kemudian Muhammad. Jadi Qusay ini yang bisa mengembalikan kota itu menjadi milik bangsa Quraisy. Tetapi yang lebih bahaya, saudara, Qusay ini menikah dengan orang kafir, yaitu menikah dengan Hubayyah anak Hulail al-Khuzai. Jadi dari keturunan Khuza'ah juga. Qusay dan istrinya tetap menyembah berhala, dan bahkan semakin banyak berhala yang didatangkan dari Syam. Yang dewa yang pertama, saudara, namanya Dewa Allah. Dewa Allah ini adalah dewa ini disembah karena dianggap sebagai dewa yang mengairi bumi, sehingga dapat menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberikan minum dan ternak. Saudi Arabia adalah daerah yang padang pasir yang gersang, sehingga Dewa Allah sangat penting untuk dipuja karena air sangat diperlukan. Di dalam buku Passing Over yang diedit oleh Nur Khalis Majid, Cak Nur juga mengatakan di sana bahwa Allah itu adalah dewa air. Dan lebih dari itu, saudaraku, arkeolog menemukan bahwa dewa Allah itu adalah dewa yang dilambangkan dengan dewa bulan sabit. Dan kemudian dewa ini dipuja-puja, saudaraku. Saudara bisa lihat nanti gambarnya, bagaimana dewa Allah ini ada lambang bulan sabit dan ada di tengah-tengah bintang. Jadi kalau saudara perhatikan, maaf saudaraku ya, kalau kita perhatikan baik-baik, bulan sabit dan bintang itu akan terlihat jelas di menara tempat ibadah mereka. Kalau bukan bulan sabit, ya kata Allah. Kalau bukan kata Allah, ya bulan sabit. Disejajarkan antara Allah dan bulan sabit. Kenapa? Karena dewa ini, saudaraku, itu dilambangkan dengan bulan sabit dan bintang. Na'udzubillah min dzalik, saudaraku. Maaf kata, seperti itu. Dan kemudian, saudaraku, mereka mempercayai dan mengimani bahwa Allah itu punya putri, punya anak. Yang pertama namanya Al-Lata. Patung ini dianggap sebagai anak perempuan dewa Allah, dibuat dari batu putih persegi 4 dan merupakan dewi yang memberikan musim panas. Jadi anak yang pertama itu kita namanya Al-Lata, dia disebut putri yang memberikan musim panas, yang terbuat dari batu putih persegi 4 yang mereka bawa dan kemudian mereka letakkan di Ka'bah itu. Dan kemudian yang kedua yaitu Al-Uzza. Al-Uzza ini, patung ini juga dianggap sebagai putri Allah, dibuat dari 3 pohon kayu yang merupakan dewi pemberi musim dingin. Jadi ada pemberi musim panas, ada pemberi musim dingin. Dan yang ketiga, putri yang ketiga adalah Al-Manah. Patung ini dianggap putri ketiga dari dewa Allah, dibuat dari bat dan merupakan dewi yang menentukan nasib orang. Jadi yang menentukan nasib orang itu adalah namanya Dewi Al-Manah. Dan Al-Quran juga mencatat, maka apakah kamu patut, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah. Dan ini yang ditentang oleh Nabi Muhammad pada saat dia muncul sebagai rasul. Kemudian dewa yang lain, setelah ada dewa Allah, Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manah, yaitu Hajar Aswad. Saudara bisa lihat, perhatikan gambarnya. Hajar Aswad terletak di sudut kanan Ka'bah. Dan Hajar Aswad ini, yang artinya Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Jadi batu hitam. Batu hitam ini atau patung ini berbentuk batu hitam besar. Bangsa Arab percaya bahwa batu hitam ini berasal dari malaikat yang menjadi batu permata hitam dari surga. Jadi mereka mempercayai
Ada malaikat dari surga berubah menjadi batu hitam yang mereka percaya juga menjadi dewa. Patung ini akan muncul pada hari kiamat katanya dengan mempunyai tangan, lidah, telinga, dan mata. Bangsa Arab juga percaya bahwa patung ini akan keluar dari tempatnya dengan mempunyai 2 tangan, 2 kaki, dan 1 muka. Setelah beberapa saat akan kembali lagi ke tempatnya. Jadi dewa ini bisa jalan-jalan, saudaraku. Nah, jadi orang Arab itu, orang Quraisy itu, mereka sebelum mereka berdagang, sebelum mereka berbisnis apapun, mereka akan datang kepada dia ke dalam Ka'bah ini, dan kemudian dia mencium batu Hajar Aswad ini atau batu hitam ini. Dan tradisi ini, saudaraku, dilanjutkan. Tapi sebelum ini, saudaraku, nanti tradisi ini dilanjutkan oleh kaum atau saudara kita untuk melaksanakan haji. Sehingga pada saat mereka haji, mereka keliling sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik innal hamda syarika laka labbaik. Yang mengatakan, ya Tuhan, aku datang atas panggilanmu. Jadi pada saat mereka ada di hadapan batu itu atau Hajar Aswad itu, kalau mereka bisa berusaha untuk mencium batu itu, mengatakan labbaik Allahumma labbaik innal hamda syarika laka labbaik. Tetapi kalau nggak bisa, karena udah jutaan orang berkeliling di sana, jadi nggak mungkin semua orang bisa mencium batu itu, dan cukup hanya melambaikan tangan, labbaik Allahumma labbaik innal hamda syarika laka labbaik. Ya Tuhan, aku datang atas panggilanmu. Dan itu orang Arab sudah melakukan hal ini, dan sudah menjadi tradisi dan sudah menjadi budaya bahwa mereka harus mengelilingi seperti itu. Dan kemudian ada dewa-dewa kecil yang lainnya, yaitu dewa Wad. Patung ini dianggap sebagai dewa cinta. Terus lihat lagi, yang berikutnya adalah dewa Suwa. Patung ini dianggap sebagai dewi perempuan yang harus disembah. Dan ada lagi Yagut, patung ini berbentuk singa yang harus disembah. Ya'uq, yaitu patung ini berbentuk kuda yang harus disembah. Nasar, patung ini berbentuk burung elang yang harus disembah. Isaf, patung ini dianggap dewa yang menjaga telaga Zam-Zam di sayap kiri. Orang Arab percaya bahwa air Zam-Zam dianggap suci. Jadi ada di sana ada namanya ada Zam-Zam yang mereka percayai dulu pada saat Ismail dan Hagar dan Siti Hajar ditinggalkan oleh Abraham, sehingga mereka kehabisan bekal, makan dan minuman. Dan kemudian Ismail masih kecil, dia menangis-nangis karena kehabisan minum, kehabisan makanan, karena dia lapar sehingga dia menangis-nangis. Pada saat itu Siti Hajar naik turun dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian dilanjutkan tradisi, yaitu tradisi sa'i. Ya, sa'i itu adalah masih putar balik 7 kali, yaitu dari Safa ke Marwah. Itu mengingat bagaimana peristiwa Siti Hajar dari Safa ke Marwah sedang mencari-cari air. Tetapi pada saat mereka tuju, saudaraku, Ismail menangis sambil lonjak-lonjak kakinya. Dari kakinya itu muncul air. Muncul air, sehingga air itu yang sekarang diimani menjadi telaga Zam-Zam. Dan telaga Zam-Zam ini oleh orang Arab diyakini sudah ada penjaganya, namanya Isaf. Jadi patung ini dianggap sebagai dewa penjaga telaga Zam-Zam di sayap kiri. Jadi sayap kiri ada Isaf, dan kemudian di bagian kanannya itu namanya Nailat. Patung ini dianggap dewi yang menjaga telaga Zam-Zam di sayap kanan. Jadi Zam-Zam itu ada penjaga-penjaganya. Dan inilah yang membuat Muhammad merasa prihatin. Karena kondisi inilah membuat Muhammad merasa sedih. Oleh karena itu, Muhammad dia bergumul, dia merenung, dia ada kerinduan untuk memperbaiki kondisi situasi budaya yang terjadi di zaman itu. Zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah, zaman kegelapan, di mana orang-orang di Arab sana atau orang-orang Quraisy di sana tidak lagi menyembah seperti yang disembah oleh leluhurnya, yaitu Ibrahim. Tetapi mereka sudah berubah menyembah, itu menyembah berhala yang didatangkan dari Syam atau Damsyik. Oleh karena itu pada saat Nabi Muhammad melihat peristiwa ini, melihat situasi ini, saudaraku, kalau kita lihat juga Muhammad adalah seorang yang lahir dari Siti Aminah dan bapaknya namanya Abdullah. Dan pada saat Siti Aminah mengandung Muhammad pada umur 6 bulan dalam kandungan, Abdullah meninggal di tengah perjalanan pada saat
dia sedang melaksanakan dagang. Oleh karena itu Muhammad sudah menjadi yatim pada saat dalam kandungan. Kemudian setelah dia lahir, kemudian berumur 6 tahun, ibunya pun meninggal. Sehingga dia harus tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dari umur 6 tahun ini, kemudian 6 tahun berikutnya, pada saat dia berumur 12 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Sehingga sekarang dia sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan tidak punya kakek. Sehingga mau tidak mau dia tinggal bersama dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan dengan Abu Thalib ini, saudaraku, kemudian Muhammad diajarkan untuk menggembalakan kambing dan domba, diajarkan berdagang, diajak berdagang. Dan satu hal yang heran, saudaraku, di tengah perjalanan pada saat Muhammad diajak berdagang ke negeri Syam, ada seorang pendeta, namanya pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah ini pada saat dia melihat Muhammad, dia berkata kepada Abu Thalib, Abu Thalib, kamu mesti jaga baik-baik anak ini. Karena di kening anak ini saya melihat harus ada tanda kenabian. Dan dia ditentukan menjadi nabi yang terakhir. Saudara, yang pertama kali mengatakan bahwa Muhammad ada satu tanda kenabian adalah seorang pendeta. Oleh karena itu saudara yang kasih, mesti hati-hati dengan pendeta. Masih hati-hati dengan pendeta. Karena banyak sekali pendeta-pendeta yang menyesatkan, saudara. Pendeta Buhairah ini yang mengatakan, di keningmu aku melihat bahwa ada tanda kenabian. Dan dari situ diklaim oleh Abu Thalib untuk menjaga anak ini. Dan ternyata betul, saudaraku, anak ini sungguh-sungguh sangat prihatin memperhatikan kondisi situasi bangsa Quraisy. Sehingga dia merenung, dia berdiam diri, dia tidak banyak omong, dia pergi ke gua-gua sambil merenungkan firman Tuhan. Pergi tempat-tempat yang sunyi, dia baca kitab suci. Itu yang terjadi dan itu yang dia lakukan, saudaraku. Pada saat dia berumur 25 tahun, kemudian dia dilamar oleh seorang janda kaya yang namanya Siti Khadijah. Dan kemudian Muhammad pada saat itu berumur 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun, janda kaya, mereka menikah berdua. Dan pada saat mereka menikah, saudaraku, ini diduga karena di Arab pada saat itu yang ada kemungkinan itu adalah beragama kafir Quraisy, beragama Yahudi, atau beragama Kristen. Dan kalau kita lihat pernikahan mereka, saudaraku, tidak mungkin Muhammad dan Khadijah itu melaksanakan pernikahannya dengan cara orang kafir. Dan juga kemungkinan besar juga tidak dengan cara orang Yahudi. Karena Khadijah dia punya saudara namanya Waraqah bin Naufal, adalah seorang pendeta yang ada di Arab yang telah menerjemahkan Alkitab dengan bahasa Arab, dan dialah yang menikahkan, yang memberkati pernikahan antara Khadijah dengan Muhammad. Dan kemudian dalam kondisi seperti itu, Muhammad merenung dan terus bergumul bagaimana caranya supaya dapat memperbaiki bangsanya itu. Pada saat dia berumur 40 tahun, ada wahyu yang pertama. Dan wahyu yang pertama, Muhammad tidak memperkenalkan Allah. Mengapa? Karena Allah sudah diimani oleh bangsa kafir Quraisy menjadi dewa mereka. Oleh karena itu Tuhan atau Muhammad tidak lagi memperkenalkan Allahnya, memperkenalkan Tuhannya dengan nama Allah. Sehingga kata yang pertama atau wahyu yang pertama di dalam Gua Hira itu dikatakan seperti ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Jadi ayat yang pertama yang Muhammad pertama kali terima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakan, Iqra, bacalah ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan bismillah, tetapi bismi rabb alladzi khalaq. Mengapa, saudaraku? Mengapa Muhammad tidak menggunakan kata bismillah, Iqra bismillah, begitu, saudaraku? Tetapi dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Muhammad takut Allah mereka akan disamakan dengan Allahnya orang kafir Quraisy. Sehingga dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Bacalah Muhammad bismi Rabb, dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan, khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Muhammad memperkenalkan Allahnya bukan nama Allah, tetapi memperkenalkan kata Rabb, yaitu kata Tuhan. Saudaraku, kalau saya boleh bagi saudaraku bagaimana perjalanan Muhammad dalam penciarannya mengajarkan agama Islam, saya bagi 3 bagian. Yang pertama itu masa Mekah yang pertama, yang kedua adalah masa Mekah yang kedua, dan yang ketiga adalah masa Madinah. Pada masa Mekah yang pertama, di mana Muhammad memperkenalkan Allahnya, yaitu Rabb itu, kepada paman-pamannya, kepada saudara-saudaranya, kepada bangsanya di Mekah, dan mereka menolak karena mereka sudah punya Allah yang punya anak 3 tadi, yaitu Al-Lata, Al-Manat, dan Al-Uzza. Sehingga Muhammad dilempari batu, sehingga Muhammad diusir, dihujat, dan bahkan dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Dan kemudian Muhammad pergi, yaitu dalam periode Mekah yang kedua, Muhammad pergi ke Taif. Di Taif pun dia mengajarkan, dia memperkenalkan bahwa Allah itu Ar-Rahman. Allah itu adalah kasih. Itu dicatat dalam surat Ar-Rahman. Dia tidak memperkenalkan Allah kepada orang-orang yang di Taif, tetapi dia memperkenalkan nama Rahman. Saudara yang kasih, mengapa dikatakan dengan nama Rahman itu? Supaya membedakan antara Allahnya Muhammad dengan Allahnya orang Quraisy. Dan kemudian karena Muhammad memperkenalkan Allah yang baru atau Tuhan yang baru, maka Muhammad dilempari batu sampai keningnya bocor keluar darah. Dan kemudian dia dengan sembunyi-sembunyi dia pergi ke Madinah. Dan di Madinah itulah Muhammad bisa berjumpa dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan Muhammad sangat disambut baik oleh mereka karena mengajarkan Tuhan yang Esa. Dan kalau saya perhatikan, Rabb kata Tuhan dan Ar-Rahman kata Rahman itu adalah satu predikat yang dimiliki oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Tetapi konsep atau tujuan Muhammad itu bukan agama sebenarnya, tetapi konsep atau tujuannya adalah memperbaiki budaya yang ada di Makkah itu. Sehingga pada saat dia di Madinah, dia memiliki kekuatan, banyak pengikut-pengikutnya yang datang kepada dia. Dan pada saat sudah cukup, kemudian dia pergi lagi ke Mekah. Dan di Mekah, orang-orang Mekah itu ketakutan dengan keadaan Muhammad itu. Dan kemudian pada haji yang terakhir, haji wada, Muhammad dan kemudian dengan orang Quraisy itu ada satu perjanjian di mana mereka bisa bekerja sama dengan syarat patung-patung, berhala-berhala yang ada baik di dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah itu mesti dihancurkan semua. Tetapi sayangnya ada satu berhala yang tidak bisa dihancurkan di sana karena sudah melekat dengan bangunan itu. Itu namanya Hajar Aswad. Sampai sekarang Hajar Aswad itu tidak bisa lepas. Nah, tetapi sekarang saudaraku, masalahnya sekarang banyak orang Kristen sekarang mulai bermunculan, mulai ada suatu pendapat-pendapat yang mengatakan sekarang kalau begitu berarti tidak boleh dong orang Kristen menyebut nama Allah karena Allah itu adalah nama dewa yang disembah oleh orang Quraisy. Apa tanggapan kita, saudaraku? Memang kalau saudara perhatikan baik-baik, Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu LAI, dia tidak konsisten di dalam terjemahannya. Jadi ada beberapa ayat, kalau kita perhatikan baik-baik, kita nanti ada gambar, sudah bisa lihat di sana. Itu ada kata Yahweh, Adonai, dan Elohim. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Yahweh itu dengan kata Tuhan, tetapi Tuhannya itu besar semua, T besar, U besar, H besar, A besar, dan N besar. Dan kemudian karena Yahweh ini sangat sakral bagi bangsa Yahudi, pada saat dia berjumpa dengan kata Yahweh tidak mengatakan Yahweh, tapi mengatakan Adonai. Adonai ini diterjemahkan oleh LAI itu adalah Tuhan juga, tetapi Tuhannya T-nya saja yang besar. T-nya besar, kemudian U, H, A, N-nya itu kecil. Dan kemudian yang berikutnya adalah Elohim, yaitu Allah, diterjemahkan Allah. Tetapi saudaraku, muncul di dalam kitab Yehezkiel sangat banyak sekali, di sana akan muncul kalimat atau kata Adonai Yahweh. Jadi Adonai Yahweh, kalau kita lihat perhatikan baik-baik, Adonai
diterjemahkan seharusnya Tuhan, titik yang besar, Yahweh, Tuhan juga sama, tapi besar semua. Jadi seharusnya Tuhan, Tuhan. Mungkin, saudara, mungkin karena ingin menghindari suatu kata yang sama, sehingga lembaga Alkitab itu menerjemahkan Yahweh-nya dengan kata Allah, tetapi hurufnya besar semua. A-L-L-A-H-nya besar semua. Allah. Jadi disebut Tuhan Allah. Ini yang sebenarnya tidak baik. Ini yang sebenarnya tidak benar. Karena Allah, karena Yahweh itu tidak boleh diterjemahkan dengan kata yang lain. Apalagi Allah ini sudah menjadi suatu nama yang disembah oleh bangsa Arab. Oleh karena itu, saudara kasih, kalau kita lihat Allah itu sendiri, itu berasal dari mana? Orang Kristen boleh tidak menyebut Allah di dalam ibadah mereka, di dalam keseharian mereka. Ini pertanyaannya, boleh tidak orang Kristen itu menyebut Allah? Saudara, saya tidak akan mengatakan itu boleh dan tidak boleh. Tetapi mari kita lihat asal kata Allah itu. Allah itu terdiri dari dua kata. Dari bahasa Arab terdiri dari dua kata, al dan ilah. Al dan ilah. Jadi ilah artinya, saudaraku, artinya adalah sesuatu yang disembah. Tetapi dalam kaidah Arabia mengatakan bahwa ilah itu masih nakiroh, masih tidak jelas. Ilahnya yang disembah itu yang mana, sehingga jelas. Tetapi kalau sudah dikasih al, untuk memarifatkan yang nakiroh ini, untuk menjelaskan yang nakiroh ini, menjadi jelas al ilah. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin lebih gampang. Kalau dalam bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia tidak mengenal definite artikel. Tapi kalau dalam bahasa Inggris semakin jelas. Contohnya, misalkan a book. Kita bisa berkata a book, sebuah buku, tetapi bukunya nggak jelas buku yang mana. Tetapi kalau sudah dikasih the, menjadi the book, itu sangat jelas buku itu. Jadi buku yang dimaksud itu loh bukunya. Jadi ilah itu adalah God. Tetapi kalau al-ilah itu adalah the God. Nah, sekarang saya mau bertanya, berarti al-ilah atau Allah ini artinya adalah sesuatu yang disembah itu. Nah, tentunya sesuatu yang disembah itu punya nama. Siapakah nama Allah itu? Dan kemudian saudara kasih, kalau kita lihat juga ada satu teks azan yang mengatakan la ilaha illallah. Dan mereka menerjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebenarnya terjemahan yang sedikit tidak konsisten, saudara. Seharusnya tidak ada ilah kecuali Allah, atau tidak ada ilah kecuali al-ilah, bukan Tuhan. Karena biasanya kata Tuhan itu berasal dari kata Rob, bukan dari kata ilah. Karena ilah itulah tidak ada ilah kecuali al-ilah seharusnya. Nah, kemudian tidak ada yang disembah kecuali yang disembah itu. Nah, kita bertanya lagi, kalau begitu siapakah yang disembah itu? Saudara kasih, mari kita renungkan bersama-sama. Saya kembalikan kepada saudara, boleh atau tidak boleh menyebut nama Allah. Karena satu perbedaan yang sangat prinsip, saudaraku. Orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan Allahku. Berbeda dengan orang Islam, kalau orang Islam mengatakan Allah Tuhanku. Sekilas sepertinya sama, saudara. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, itu akan menjadi berbeda dan jauh berbeda. Mengapa? Kalau orang Islam mengatakan Allah Tuhanku, berarti Allah yang diimani oleh orang Islam sudah menjadi satu nama yang menjadi Tuhan mereka. Tetapi kalau kita adalah Tuhan Allahku. Allahku itu bukan nama, tetapi Allahku adalah satu predikat yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan adalah Allahku. Tuhan adalah sesembahanku. Men, sudah bisa mengerti? Tuhan adalah Allahku. Nah, suatu predikat yang dimiliki oleh Tuhan kita, yaitu Yahweh, dan kemudian nama itu telah diberikan sepenuhnya, kuasa telah diberikan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Makanya di dalam nama ini ada kuasa yang sangat besar. Karena segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikannya kepada Dia. Allah yang sesungguhnya, Al-Ilah yang sesungguhnya adalah Isa Al-Masih, adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, pada season ini
semakin jelaslah bahwa yang mengatakan Allah itu tiga itu bukan orang Kristen. Karena orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu tiga. Tetapi yang mengatakan Allah itu tiga adalah bangsa Quraisy sendiri, atau bangsa Arab yang mengatakan Allah itu tiga, itu Al-Lata, Al-Mana, dan Al-Uzza. Dan kemudian yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, saudaraku, itu bukan orang Kristen. Tetapi yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak adalah orang kafir Quraisy, itu bangsa Arab yang mengatakan bahwa Allah itu punya putri-putri, punya 3 anak yang namanya Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Mana. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kita pun mengakui ada Bapa, Anak, dan Roh. Nah, kalau demikian apakah Allah itu beranak? Saudara perhatikan baik-baik di dalam Yohanes pasal yang pertama. Perhatikan di sana dalam Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan memang firman itu melekat dengan Allah dan tidak bisa berpisah dengan Allah. Dan dunia serta isinya ini diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada dunia ini. Tanpa Dia tidak ada kita dan saudara. Tanpa Dia tidak ada sesuatu di dunia ini. Tidak ada makhluk-makhluk lain. Di dalam bahasa Islam adalah kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi firman Allah ini menjadi manusia. Kalau kita lihat terus ayat yang ke-14, saudara yang kasih di sana, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan firman yang berkuasa itu telah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yaitu manusia Isa Al-Masih, yang sama juga ditulis di dalam Al-Quran surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 45. Di sana dikatakan bahwa kalimatullah itu lahir melalui Maria. Jadi Isa Al-Masih adalah kalimatullah, Isa Al-Masih adalah firman Allah. Saudara yang kasih, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4, sana dikatakan, barang siapa yang mempunyai anak, dia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Oleh karena saudara yang kasih, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, di sana dikatakan, barang siapa yang menerima Dia akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Mengapa Yesus sebut anak Allah? Karena Dia adalah keluar dari Allah. Firman yang tunggal yang penuh kuasa itu lahir keluar dari Allah, sehingga Dia disebut sebagai anak Allah. Yang lebih tepat sebenarnya Dia disebut sebagai firman Allah yang menjadi manusia, sama seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14 dan Al-Quran surat yang ketiga ayat yang ke-45. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Maukah engkau memiliki hidup? Kalau engkau mau memiliki hidup, tinggalkan berhala-berhala, dewa-dewa yang sedang kau imani sekarang. Saya tidak peduli saudara punya pergumulan apa di dalam saudara mencari kebenaran ini. Tapi yang jelas firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus dialah nama yang telah diberikan oleh Bapa, oleh Allah. Nama yang diberikan kuasa oleh Bapa, sehingga dengan nama itu kita bisa mengusir setan. Dengan nama itu kita bisa membangkitkan orang yang mati. Dengan nama itu kita bisa mencelikkan mata yang buta. Dengan nama itu kita bisa membuat lonjak-lonjak orang yang timpang. Dengan nama itu kita dapat masuk surga. Karena firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena saudara yang kasih, saya tidak mau peduli saudara mau beragama apa, karena agama apapun tidak bisa menyelamatkan saudara. Yang bisa menyelamatkan saudara
dari dosa-dosa saudara, sehingga saudara bisa menghasilkan satu keselamatan yang pasti. Hanya Yesus Kristus. Bagi saudara yang rindu untuk menerima Dia, supaya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, saudara boleh berdoa dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Saudara yang kasih, saya akan menyajikan suatu pujian yang sungguh indah, bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Amin. Kita bersyukur atas kasih-Nya.